Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW adalah harapan setiap orang muslim, keinginan kita semua untuk berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW adalah salah satu mimpi yang sangat indah. Bahkan tidak ada mimpi yang lebih indah daripada berjumpa dan menatap kepada wajah Nabi Muhammad SAW. Dan mimpi indah ini adalah salah satu kabar gembira yang Allah sisakan untuk umat Islam hingga hari kiamat nanti, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis sahih dalam kitab Sahih Muslim. Kemudian terkadang misalnya kita bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW, terkadang beliau di dalam mimpi kita memerintahkan sesuatu kepada kita. Bagaimana hukumnya jika dalam mimpi Rasulullah memerintahkan sesuatu kepada kita? Dalam hal ini ada dua hal yang perlu kita jadikan pedoman. Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang buruk kepada seseorang, baik ketika beliau hidup ataupun di alam mimpi. Misalnya, beliau memerintahkan seseorang untuk minum minuman keras, naudzubillah, atau untuk mencuri atau seterusnya, maka hal ini adalah sesuatu yang sangat mustahil. Itu dasar yang pertama. Kemudian yang kedua, syariat Islam sudah sempurna. Ketika Rasulullah SAW wafat, maka syariat Islam sudah sempurna, tidak akan ada perubahan lagi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Artinya setelah Rasulullah SAW wafat, tidak akan ada perubahan hukum. Yang haram menjadi halal atau yang halal menjadi haram. Nah, berangkat dari dua dasar ini, maka ketika kita bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW, kemudian beliau memerintahkan sesuatu, maka Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari beliau menjelaskan, yang pertama harus kita lihat bagaimana perintah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau perintah yang beliau perintahkan kepada kita di alam mimpi itu sesuai dengan apa yang beliau sampaikan di dalam hadis-hadis beliau, maka hukumnya wajib bagi kita untuk mengikutinya. Misalnya, di dalam mimpi beliau menyuruh kita untuk istiqomah, sholat 5 waktu tidak boleh bolong, maka ini harus kita kerjakan. Kalau misalnya Rasulullah SAW di dalam mimpi menyuruh kita menunaikan zakat kita yang mungkin belum kita tunaikan, maka ini harus kita kerjakan. Jadi kalau misalnya perintah beliau tidak bertentangan dengan syariat beliau, maka ini harus dikerjakan dengan baik. Kemudian, jika perintah yang beliau sampaikan kepada kita di dalam mimpi adalah perintah yang tidak baik, dan kita lihat atau kita bandingkan dengan syariat beliau, ternyata perintah beliau di dalam mimpi bertentangan dengan aturan yang sudah beliau sampaikan, maka Ibnu Hajar mengatakan bisa jadi ini adalah kesalahan pendengaran orang yang bermimpi, atau mungkin salah dalam mengingat mimpinya. Atau misalnya seandainya memang dia tidak salah ingat dan tidak salah dengar, maka kata Ibnu Hajar, perintah Rasulullah SAW itu bukan anjuran untuk dilakukan, namun itu adalah ancaman agar kita tidak melakukan hal tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah ketika beliau masih hidup, beliau pernah bersabda kepada seorang sahabat, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta," kata Rasulullah SAW, jika kamu tidak malu, maka kerjakanlah apa yang kamu mau. Dalam hadis ini bukan berarti Rasulullah membebaskan orang ini untuk berbuat apapun. Bukan berarti Rasulullah mempersilahkan sahabat ini untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang dia inginkan meskipun menerobos syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah malah ingin agar sahabat ini tidak melakukan sesuatu sesuai keinginannya jika itu bertentangan dengan syariat Islam.
Kemudian di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, if'alu ma syi'tum, kerjakanlah apa yang kalian mau. Perintah Allah ini bukan perintah yang harus dikerjakan, namun ini adalah tahdid ataupun ancaman dari Allah agar kita tidak melakukan apapun sesuai dengan keinginan kita jika itu melanggar aturan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah rincian hukum bagaimana jika seandainya kita bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian kita dalam mimpi tersebut diperintahkan sesuatu oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya perintah beliau sesuai dengan syariat beliau, maka harus kita kerjakan. Jika tidak sesuai dengan syariat beliau, maka itu bisa jadi kesalahan kita dalam mendengar atau kesalahan kita dalam mengingat mimpi kita. Allah SAW memerintahkan sesuatu yang berbentuk maksiat atau sesuatu yang melanggar syariat Islam. Demikian yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita untuk bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.